Pastinya kita sudah mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat muslim, terkhususnya kepada kita semua, agar menghidupkan di hari pada bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulahu bil huda wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat Fuad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, zat yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Seandainya pepohonan-pepohonan yang di dunia ini Allah jadikan sebuah kertas, lautan-lautan Allah jadikan sebuah tinta, dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebuah pena, niscaya ia tidak akan mampu mencatat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pastinya kita sudah mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat muslim, terkhususnya kepada kita semua, agar menghidupkan di hari pada bulan Ramadan, yang mana kita sekarang telah bertepatan di 10 hari bulan Ramadan. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya agar bisa meraih, menjemput malam Lailatul Qadar? Nah, kita harus ikut serta dalam hal tersebut. Hidupkanlah bulan Ramadan ini, 10 terakhir bulan Ramadan, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, membaca Al-Quran, bahkan memperbanyak sholat, dan beriktikaf di masjid. Nah, ditemukan di dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Ibnu Malik. Kharajatu ma'a Umar ibnil Khattab fi Ramadan ilal masjid. Nah, hadis tersebut secara singkat menjelaskan tentang ada salah seorang sahabat bersama Umar bin Khattab keluar rumah menuju ke masjid pada bulan Ramadan. Nah, mereka berdua ini ada melihat segolongan di antara mereka, ada yang sholat secara sendiri-sendiri, ada orang yang sholat secara berjamaah. Nah, spontan Umar bin Khattab berkata demikian, jikalau seandainya mereka semua dikumpulkan dalam satu qori, lalu dipimpin oleh satu imam, niscaya itu akan lebih baik, kata Umar. Nah, pada saat itu ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk memimpin sholat tarawih. Nah, tapi perlu kita ketahui juga bahwasanya Nabi kita tidak full melaksanakan sholat tarawih, melainkan dihitung di beberapa riwayat itu hanya 2-3, bahkan ada yang berpendapat 6 kali Nabi melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Nah, malam pertama Nabi melaksanakan sholat tarawih, jamaahnya ramai. Di malam kedua jamaahnya full, dan di malam ketiga Nabi tak datang. Nah, keesokan harinya sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, apakah engkau tidak mengetahuinya bahwasanya tadi malam di masjid itu ramai dan menunggui engkau untuk sholat bersama kami?" gitu. Nah, lalu Nabi ini menjawab, "Aku tidak ingin sholat tarawih itu menjadi wajib, dan aku tidak ingin memberatkan umat setelah kalian keberatan atas hal tersebut." Nah, sungguh mulianya hati Nabi dan paham akan situasi kondisi masyarakat 14 abad mendatang, yaitu di masa kita. Kita lihat bagaimana kondisi kita untuk melaksanakan sholat tarawih saja agak banyak orang yang bermalas-malasan. Nah, Umar juga berkata demikian di dalam hadis tersebut, jikalau seandainya sholat tarawih ini dikatakan bid'ah, maka bid'ah yang paling baik itu adalah sholat tarawih, kata Umar. Nah, dan jangan gara-gara Nabi sholat hanya 2-3 malam saja, itu menjadi landasan, menjadi dalil, menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan melaksanakan sholat tarawih.
Nah, itu pemahaman yang kurang tepat. Nah, seharusnya kita sebagai seorang mahasiswa, beda halnya dengan seseorang yang berprofesi di luar sana yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, kita harus bedakan antara porsi seorang mahasiswa dengan orang yang memang bekerja di luar sana. Kita jauh-jauh dari kampung halaman untuk menuju ke kota yang dituju untuk menuntut ilmu, talabul ilmi. Itu di sela-sela kesibukannya harusnya kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Apalagi kita bertepatan dengan 10 terakhir malam bulan Ramadan, maka manfaatkanlah itu untuk meraih pahala, untuk meluting banyak pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan bertebarannya pahala. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa jangan cuman meluting event-event yang ada di game online saja. Nah, melainkan kita looting juga pahala yang telah Allah berikan, Allah tebarkan di bulan Ramadan ini. Dan jangan juga kita hanya nge-push rank di game online kita saja, melainkan kita juga naikkan pangkat, naikkan keimanan kita, push keimanan kita pada bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan dan kita di malam Lailatul Qadar dilipatkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, itu peluang bagi kita semua seorang mahasiswa untuk meraih hal tersebut. Nah, tapi kita seorang mahasiswa tadi dengan orang yang di luar sana jangan kita samakan porsinya. Karena orang di luar sana tidak memungkinkan untuk sholat tarawih karena memiliki kewajiban yang lebih urgent. Karena mereka mencari uang, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, anak, istrinya. Nah, itu jangan kita samakan kita dengan mahasiswa dengan orang yang bekerja di luaran sana. Nah, ditemukan juga di dalam kitab Sunan Al-Kubra tentang riwayat jumlah sholat Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail atau sholat tarawih. Nah, mayoritas pada zaman Umar bin Khattab adalah 20 rakaat. Di zaman setelahnya ada zaman Umar bin Abdul Aziz adalah 36 rakaat. Ditemukan di dalam kitab Sunan At-Tirmizi adalah 41 rakaat. Nah, tapi ada yang agak berbeda. Di Maroko, sholat tarawih itu dari setelah Isya sampai menjelang sholat sahur itu tidak terhitung rakaatnya, non-stop melaksanakan sholat tarawih. Dan juga di Hadramut atau Tarim itu melaksanakan sholat tarawih itu secara estafet. Misalnya di jam 8 sampai jam 9 itu melaksanakan sholat tarawih di Masjid Darul Mustafa. Nah, nanti jam 9 sampai jam 10 itu pindah ke masjid yang lain, ke Masjid Al-Ahqaf misalnya. Nah, itu siklusnya semacam itu terus setiap Ramadan, setiap harinya. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya esensi dari sholat tarawih itu bukan banyak atau sedikitnya kita melaksanakan sholat tarawih, melainkan bagaimana kesanggupan seseorang melaksanakan sholat tarawih dan bagaimana kesanggupan kondisi masyarakat untuk melaksanakan sholat tarawih. Lihat dari diri kita, lihat di sekitaran kita. Banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih itu tidak maksimal, hanya minimalis saja. Nah, sekurang-kurangnya di zaman Nabi itu 8 rakaat melaksanakan sholat tarawih. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita semua ini, apakah kita mampu menirukan kualitas yang ada pada zaman Nabi? 1 kali salam aja menghabiskan bacaan 5 juz. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, Umar bin Khattab mempunyai ijtihad. Umar bin Khattab yang cerdas, jenius, itu memiliki inisiatif untuk bagaimana melaksanakan sholat tarawih itu tidak terlalu lama dan tidak membuat capek akan berdiri yang lama gitu. Nah, dicetuskanlah 2 rakaat ditambah 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat sampai terhitung 20 rakaat dan ditambah 3 witir. Nah, agar 5 juz itu terbagi di antara 2 rakaat sampai 23 rakaat. Nah, itulah tadi
sejarah singkat mengenai tercetusnya 23 rakaat yang diamalkan oleh mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan sholat tarawih. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada Sobat Fuad. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, ini ingin saya tegaskan lagi untuk mengingat, untuk pesan kepada diri pribadi dan kepada Sobat Fuad semuanya. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan sholat kita, tingkatkanlah memperbanyak membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, bahkan i'tikaf di masjid, itu mari kita laksanakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.